warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan saya Syakina, Dengan saya Amelia Amanda Putri. dengan saya Nurlailia Silviana. Kami akan melakukan sebuah wawancara di perusahaan KBM Karya Bidang Mandiri dengan tema K3 dengan responden Bapak Indra selaku penanggung jawab langsung dari K3 di BPKBM. Langsung saja kita akan lakukan observasi. Wawancara, dah. Kita mulai ya Pak ya. Gini Pak, untuk Bapak sendiri sudah berapa lama kerja di KBM? Kalau saya gabung di KBM kurang lebih 4 tahun ya. 4 tahun. 4 tahun ini. Nah, sebelumnya saya lama itu 16 tahun itu di bank, salah satu kepala cabang bank swasta yang nggak perlu saya sebut namanya. Sudah menguruskan hijrah kemudian cari yang lain ya. Akhirnya gabung ke KBM sama Pak Bos kita Pak Toto dipegangi posisi K3 sama penanggung jawab untuk klaim asuransi. Jadi awal masuk ke KBM itu sudah jadi penanggung jawab KBM? K3 belum. Jadi saya dulu awal masuk sini itu murni di asuransi BPJS tenaga kerja yang saya pegang. Pada perkembangannya di K3 sini kan desain tuh. Terus saya langsung disertifikasikan Kemenaker ini ya, ikut pelatihan K3 terus sekolah K3 sama Pak Bos. Terus jadi ahli K3 ketika di Indonesia. Jadi kurang lebih ya kalau K3-nya berarti sekitar 3 tahun lah. Kalau saya kerja di sini 4 tahun. Untuk kebijakan utama yang telah ditetapkan di perusahaan terkait K3? Kebijakan K3 secara umum sudah baku ya di sini ya. Bisa dibaca di situ. Nanti Anda foto boleh. Karena memang KBM ini Anda tahu adalah outsourcing ya, perusahaan jasa penyedia atau kita sebut alidaya lah istilahnya, bahasa kerennya manpower. Yang kita memang aset kita ini adalah manusia. Tenaga kerja KBM ini 19.150 orang kurang lebih seluruh Indonesia, tersebar dimanapun dengan 300 klien lebih. Yang otomatis si orang-orang 19.000 ini betul-betul harus kita perhatikan masalah safety, masalah etika. Berarti sudah sangat terjamin ya Pak? Betul, ya, kebijakannya ya di situ poin-poin itu nanti bisa Anda baca. Intinya kita support K3, kita betul-betul menjalankan kaidah K3 yang ditandai kita sudah bersertifikasi ISO 45001/2018. Itu khusus ISO-nya tentang sistem manajemen K3. Kalau untuk K3 di KBM itu apakah bersifat privasi Pak? Bisa saya katakan iya dan tidak. Jadi K3 itu bagi sebagian pabrik, kalau mereka sadar ISO seperti itu ya, mereka akan terbuka karena ready. Mau diperiksa kapanpun, mau ada orang Kemenaker datang, mau ada buyer, calon pembeli, calon konsumen dia datang mau audit, mereka welcome kalau itu jalan. Tidak semua. Kalau yang saya bilang tadi, pabrik yang tidak punya sistem manajemen K3, nggak punya ahli K3, nggak punya P2 K3, pasti cenderung tertutup. Ya, pasti kita mau inspeksi tidak diizinkan dengan berbagai alasan. Ya, hanya ditemui mungkin sama HRD-nya. Mungkin kita sekedar diskus aja kayak gini. Ya, mohon izin untuk ke dalam, saya menengok anak-anak KBM yang lagi bekerja, mohon izin tidak diizinkan. Ada yang welcome banget, malah mereka pengen pamer tuh K3 saya. K3 saya keren di dalam sana, monggo. Berarti yakin ya Pak orangnya dengan perusahaannya gitu? Yang saya bilang tadi, K3 itu sesuatu memang yang sangat mahal, kaitannya tentu dengan budget. Kalau sudah bilang budget, dana, apa nanti tautannya? Pasti policy kebijakan. Nah, Anda tahu semua bahwa perusahaan itu yang dipikir adalah profit dan efisiensi. Ya, caranya bagus sih, oke, tidak mengeluarkan uang banyak. Nah, kalau mau menerapkan K3 itu mahal. Yang pertama, menyekolahkan ahli K3 seperti saya, paling tidak 4 juta setengah. Kemudian kalau mereka pabrik tidak boleh cukup dengan ahli K3 umum masalahnya. Bisa ditingkatkan lagi ahli K3 kimia, listrik, api. Sertifikasi K3 lagi biaya lagi. Selanjutnya ada sistem atau prosedur khusus untuk melaporkan insiden atau kecelakaan kerja di tempat kerja? Kalau kita setiap kecelakaan kerja sudah SOP ya di KBM, saya harus datang ke sana untuk melakukan investigasi. Itu permintaan pimpinan kita Pak Citoto. Kita ketika pasti meluncur ke pabrik dalam waktu 24 jam. Tapi tentu dengan seizin. Nah, ini yang bertanggung jawab adalah pelayanan ke pabrik. Tapi bagaimanapun kita sifatnya hanya bisa memberikan saran si PHR, tidak bisa memberikan sanksi karena kita bukan pihak yang berwajib kan tidak ya.
dan mereka dengan kita ini adalah klien. Kita ini perusahaan jasa kan memberikan servis. Nah klien kan bos segala bos, ibaratnya orang dagang itu pembeli baca segala raja. Kita hanya bisa memberikan saran. Harusnya kalau ansip kondisinya dominan kan mereka yang harus bertanggung jawab harusnya. Cuman kita sarankan nih, tolong dikasih rambu-rambu, penerangannya ditambahi, pengawasannya ditambahi, yang licin dihilangkan, potensi bahaya ditambahkan pengaman, ditambahkan pembatas. Kalau ternyata memang yang kecelakaan setelah kita investigasi dominan atau mayoritas atau presentasinya besar karyawan kita yang salah, unsafe action, tindakan tidak aman, kita beri SP1. Kita melalui HTD kita Pak Medo. Tidak peduli ada cacat berat, tangannya putus, jarinya putus. Kalau memang betul-betul itu dominannya adalah kesalahan dia atau human error atau unsafe action, kita ada punishment SP1. Itu ya cerita menjawabnya di kita KPM. Nah, bagaimana kedepannya setelah itu ya kita lakukan pembinaan rutin, makanya kita kan memberikan training. Maksud saya ke Bali di seminggu itu kan dari klien termasuk training development, training K3, budaya 5R, training damkar, pakai apar fire blanket, training motivasi kerja kedisiplinan, itu semua nanti keterkaitannya sama ke safety soalnya. Ya jelas ya sudah ya, tanggung jawabnya di mana sebenarnya ya. Kalau unsafe condition, kondisi tidak aman, ya pabrik izin tanggung jawab. Soalnya nang kuno itu proses pekerjaan dilakukan, disitulah mesinnya. Kayak di Tamrina itu ya, Tamrina ada mesin roll. Berapa kali karyawan kita putus tangannya di Tamrina, ya, jalannya putus, tangannya putus, kejepit tension, kejepit roll. Mereka harusnya tanggung jawab. Kita harusnya malah protes, marah ke mereka. Kan kita titip karyawan di situ. Kita mentraining mereka dengan baik, memberikan safety talk, induction, bekerja yang bagus, perhatikan tindakan amanmu, kemudian terapkan 5R. Nah, sekarang untuk menjamin keselamatan dia di sana ya tugasnya pabrik. Alatnya harus proper, pengawasannya harus bagus, rambu K3-nya terpasang di mana-mana, terang, 5R-nya jalan sehingga tidak licin, sehingga tidak miskin untuk tingkat stabilisasi awal rajin. 5R ya. Kalau belajar K3 kan Anda harus belajar 5R dulu, karena 5R itu kan fondasinya K3, budayanya K3. Tanggung jawabnya ada di pihaknya. Iya, jadi tanggung jawab. Terus kalau kecelakaan sendiri itu apa ada tindakannya? Kecelakaan kita, karyawan kita di KPM, kalau kita SOP mutlak diikutkan jaring pengaman sosialnya berupa BPJS tenaga kerja. Jadi full tercover di situ. Oh, jadi sampai biaya pengobatannya ya Pak? Meliputi kecelakaan luka ringan, sedang, berat sampai fatality, meninggal dunia, itu full tercover di BPJS tenaga kerja. Unlimited tanpa batas. Saat sembuh. Kalaupun nanti sembuh mengandung cacat tetap ada dua, cacat anatomis dan cacat fungsi. Cacat anatomis itu maksudnya dia tidak sampai amputasi, tidak kehilangan anggota tubuh, tapi ada nanti fungsinya yang tidak bisa kembali. Misalkan yang hidup ini, tangan ini terus karena akuratnya sudah tertarik setelah operasi, itu namanya cacat fungsi. Kalau cacat anatomi, seketika masuk mesin jarinya putus, tangannya putus, terus ada yang cacat. Nah itu nanti semua juga ada klaimnya. Namanya klaim santunan cacat tetap meliputi anatomis atau fungsi. Kita tim K3 di sini, saya dan Bersih yang akan memproses untuk pengajuan klaimnya sampai dengan cair diterima kerja. Untuk pengobatan sampai dengan sembuhnya tanpa batas, unlimited, itu asuransi BPJS. Untuk santunan dari KPM kita saat ini sementara terbatas, kita hanya menyantuni karyawan yang meninggal dunia. Baik meninggal dunia karena kecelakaan kerja maupun karena non kecelakaan kerja. Oke, ya saya itu setiap hari itu was-was ya. Kadang malam itu telepon Korla Pak Putri kan Mas. Pak Hendra ada kecelakaan Pak di anak KPM penempatan sini. Pak jadinya remuk masuk ke sentral, masuk ke ekstruder. Sudah gitu saya. Telepon lagi Bekasi. Pak ada anak KPM Pak laka lantas pulang kerja dari shift 3 ngantuk, tabrakan Pak. Sudah sadar dan sebagainya. Jadi itu ya yang membuat di K3 itu seperti itu. Kemudian kalau masalah kendala ya itu tadi ya, tidak semua klien itu support K3. Mereka lebih ke profit, si obang break jalan dengan tidak terlalu mau mengeluarkan cost atau budget untuk K3. Baik HPD, baik penerapan K3 di area pabrik, simbol-simbol rambu, tanda bahaya dan lain-lain itu banyak yang tidak support.
Kemudian yang sulit lagi kalau kita bicara ketiga, tahu apa yang paling sulit? Merubah habit atau perilaku safety itu yang sangat kurang. Rata-rata mereka bekerja, teman-teman tenaga kerja ini juga sembrono, tidak memperhatikan keselamatannya sendiri. Kalau Anda bicara ketiga, kalau kita belajar ketiga di luar negeri, negara maju, tenaga kerja atau orang-orang sana itu termasuk sadar banget yang namanya safety. Saya ini sudah diskusi karena adik kandung saya, 2 orang itu kerja di luar negeri sampai sekarang. Satu di Oman, satu di Irlandia, dua-duanya di perusahaan minyak. Di luar negeri, negara maju, persen per persen, orang per orang tenaga kerja itu sangat concern sama namanya etika. Itu sadar, bukan karena dipaksa atau tidak. Bahkan satu cerita ya, ada orang keterima kerja, diterima nih kamu dipanggil, besok orientasi dipanggil ke pabrik, diajak ke keliling, perkenalan induction. Nah ini lingkungan kerjanya ya, mesinnya ini, produknya ini. Setelah itu dia merasa mengamati, waduh, perusahaan ini bener gajinya lumayan sih, tapi kok ketiganya gak jalan ya, kok risiko saya pada mau bayar. Kalau orang luar negeri itu memilih resign, tidak akan meneruskan, karena bagi dia safety itu utama, safety first ya. Jadi lebih memilih enggak saya teruskan kerja di sini, bahaya ini kalau saya kerja di sini, terancam saya gitu. Nah kalau di negara seperti Indonesia kan enggak, wis pira-pira keterima kerja, nggak kayak rewel-rewel kan gitu. Nah itu ya, jadi merubah habit perilaku yang sulit itu terbukti dengan kalau kita inspeksi sidak. Saya diizinkan masuk, berapa kali saya temui anak KPM itu berindah ngelas, ada APD-nya namanya kacamata safety, tapi ditaruh di goni, gundulin, nanti motornya kena geram kepeltian, tidak sekali 2 kali sering. Nggak ada kacamata, jadi tidak memakai, alasannya risih lah, buruk lah, kakek. Jadi kesadaran, betul kan? Kemudian pakai sepatu benar di area kerja, tapi sepatunya dulunya diincar. Selok. Berapa kali juga tungkak ini kena rak besi dan sebagainya. Kemudian disediakan sarung tangan sama pabrik, disediakan betul-betul di beberapa pabrik yang support tidak memakai. Tapi kalau ada inspeksi, ada sidak, Pak Ulawar itu ambil sarung tangan. Woi, ini sarung tangan. Iya Pak, ada. Jadi itulah problemnya, masalah kesadaran. Kita ini merubah perilaku itu yang sulit. Termasuk perilaku untuk menjalankan 5M itu kan sulit, sepele sebetulnya. Ringkas, harus selalu ringkas, rapi, resik, rawat rajin di area kerja, tapi sulit. Dan itu berkaitan dengan perilaku. Kalau Anda belajar antropologi, sosiologi, merubah perilaku itu merubah budaya butuh waktu at least 50 years, butuh waktu 1 tahun untuk merubah perilaku seseorang. Bayangkan. Ya, Pak Haji. Terima kasih Pak ya sudah mau. Kalau Anda nanti mau ada bikin makalah atau apa, butuh materi ketiga dasar apa yang standar kita tidak boleh. Sama tim pabrik cukup first aid P3K. Di Handy Plus aja kasih obat merah dengan kater ya. Wes, apa wes kerjaan itu sangat ringan. Kemudian level ringan itu kita di pabrik di P3K ini nggak mentas, ini harus dijahit Pak ini Pak, dibawalah diantarlah ke pusat layanan kecelakaan kerja atau PLKK, Petro, Anwar Medika, Delta Surya, Siti Hajar, beberapa itu PLKK. Di situ dilakukan tindakan medis, dijahit apa, kemudian dikasih surat dokter, terus nggak usah kerja dulu lah, istirahat di rumah sehari 2 hari, kamu masih shock ini tadi kejepit musuh, itu ringan. Jadi paling enggak lost time injury-nya, LTI-nya tidak masuk kerjanya hanya beberapa hari. Kemudian meningkat lagi sedang, ada tindakan medis seperti itu, kehilangan jam kerjanya, lost time injury-nya, LTI-nya seminggu lebih itu sedang. Dan biaya pengobatannya di range antara 10 sampai sekitar 25 juta itu sedang. Tapi masih dimungkinkan untuk dia kembali normal utuh setelah sembuh, ada cacat itu sedang. Terus balik pulih Pak. Kalau kecelakaan kerja berat, ada tindakan medis seperti itu, lost time injury-nya jelas di atas seminggu, biaya pengobatannya di atas 50 juta, dan nanti kalau sembuh pasti ada cacat saya bilang tadi, baik cacat fungsi maupun cacat anatomis itu berat. Dan yang terakhir level keparahan kecelakaan kerja adalah fatality, meninggal dunia, baik di dalam pabrik, area kerja maupun di jalan raya. Kategori kecelakaan kerja lalu lintas kan ya, sebatas berangkat dan
uang jajan. Atau memang mereka yang bekerjanya mobile, nyupir truk, kirim barang. Oke, ya. Terima kasih Mbak. Oke, ya, mau ditutup.